Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Gimana keadaannya, Pak Taufik? Alhamdulillah sehat, Pak Febri. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, rencananya nanti Pak Taufik kan akan melakukan observasi nih, Pak Taufik ya? Ya, betul, Pak. Kapan observasi ya, Pak Taufik? Insya Allah untuk observasinya saya hari Senin, Pak. Hari Senin ya? Ya. Senin. Oke. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 3 Oktober, Pak, ya. 3 Oktober ya. Ya. Oke, di kelas berapa, Pak Taufik? Kelas 93, Pak. 93. Ya. 93 jam ke 7 sampai jam Jam 9. ke-7. Nah, nanti untuk observasi Pak Taufik itu tujuan pembelajarannya apa ya, Pak ya? Jadi gini, Pak. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 93 yaitu siswa dapat mengetahui pengertian atau definisi tentang hari akhir, Pak. Pengertian Hari akhir, tentang hari akhir ya. tanda-tanda hari akhir, dan juga siswa dapat menyebutkan dalil yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, dengan harapan dengan adanya tujuan tersebut, ya, keimanan siswa itu semakin bertambah. Amin. Dan perbuatan-perbuatan buruk mereka bisa dirubah. Amin. Luar biasa sekali ya, Pak Ya, Taufik ya. Pak Febri. Oke. Nah, berarti area pengembangan yang hendak Bapak capai pada saat kegiatan pembelajaran nanti itu apa saja, Pak? Oke, untuk yang pertama area pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Jadi di area pengetahuan ini murid itu semakin paham, ya, semakin paham tentang apa itu hari kiamat, bagaimana itu tanda-tandanya hari kiamat, kapan tanda-tanda terjadinya hari kiamat, dan siswa bisa juga menyebutkan dalilnya. Itu untuk area pengetahuan. Untuk area keterampilan di sini, siswa yang jelas dapat membaca dalil Al-Quran itu dengan kaidah tajwid dan makhraj yang benar. Jadi berarti dapat membacanya dengan benar ya? Ya, nanti praktek, Pak, praktek membaca Al-Quran. Seperti itu. Baca. Oke, nah kan Pak Taufik sudah memiliki tujuan, area-area yang akan dikembangkan dalam pembelajaran nantinya. Nah, strategi yang akan dipersiapkan untuk dapat mencapai tujuan tadi, Pak. Oke, untuk strategi yang akan saya gunakan dan alhamdulillah sudah saya persiapkan ya, Pak ya. Saya menggunakan model problem based learning atau PBL ya. Oke, akan menggunakan video juga, Pak. Saya akan menampilkan video kepada anak-anak ya agar bisa menyimpulkan apa sih pesan atau hikmah pelajaran yang ada di dalam video tersebut. Selain video juga saya menyajikan bacaan. Ya, bacaan baik yang ada di buku paket ataupun saya ambil nih, Pak, referensi dari Google. Ada referensi Google. Ya, dan juga saya pastinya menampilkan materinya saya dulu di dalam PowerPoint. Ada PPT juga ya, Pak? Ya, Pak. Sip. Ya, luar biasa ya, Pak ya. Jadi paling catatan dari saya nih, Pak, sedikit. Tadi saya belum melihat. Nanti ini anak-anak dibagi ke dalam kelompok ya, Pak? Iya, betul, Pak. Iya. Kelompok berdasarkan kesiapan belajar anak ya, Pak ya? Iya. Masing-masingnya. Iya, kayak tadi kan ada yang mengamati video. Ya, ini kan bisa masuk ke audio visual. Ya, terus
terus mengamati teks ya kan, bacaan ini kan bisa ke visual. Ya, nah kinestetiknya ini praktek membaca. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali ya Pak Taufik ya. Semoga nanti pada saat observasinya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Ya, nanti tenang aja, saya tidak sedang menilai, saya sedang belajar bersama gitu ya Pak ya. Kalau ada yang hal baik yang bisa saya ambil dari Pak Taufik akan saya gunakan untuk pembelajaran itu. Siap. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang kurang ya nanti saya sampaikan untuk perbaikan kita bersama. Baik, Pak. Oke, kira-kira itu Pak Taufik. Terima kasih banyak. Berarti kita nanti ketemu lagi pada saat observasi hari Senin ya Pak ya. Siap. Nanti di hari Rabunya lagi sama nih Pak, masih pakai pramuka lagi. Kita bahkan ngobrol mengenai pasca observasi ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Terima kasih Pak Febri atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, yang masuk semuanya? Berapa orang yang nggak masuk? 5 orang. Kenapa? Oke, sakit ya, nggak masuk. Oke, kita doakan semoga yang sakit lekas diberi kesembuhan. Ya, sebelum kita awali pembelajaran kita pendidikan agama Islam di siang hari ini, ayo siapa yang memimpin doa? Oke, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran agama pada hari ini, apa baiknya kita berdoa secara agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Naafo. Ya, anak-anak, ya, kita pelajaran pendidikan agama Islam itu di jam ke-7 sampai dengan jam ke-9. Pastinya kalian mendekati ya waktu-waktu siang seperti ini ya yang dirasakan nano-nano ya kan? Ada rasa apa aja? Ngantuk, terus panas, terus capek, terus ya. Untuk itu Bapak akan mengajak kalian mencoba relaksasi ya dengan teknik stop. Kurang lebih 3 menit saja. Sebelum dimulai silakan kalian duduk senyaman mungkin. Ya, nyaman aja, nyamannya kalian seperti apa ya. Bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Ya, cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, ya. Tapi kedua bahu tetap rileks, ya. Bapak selingi dengan sebelum mulai silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Anak-anak bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks,
silakan. Bapak tanya, apa yang kalian rasakan? Ayo tunjuk tangan. Gimana, Beb? Relax ya, lebih relax lagi, lebih enjoy lagi. Apa lagi? Tenang. Tenang. Terus ada lagi relax, tenang, apa? Lebih fokus. Nah ini nanti kalian bisa praktekkan sendiri ya. Ketika kalian dikejar dari seharian ini oleh tugas-tugas kalian taruh dulu. Oke, seperti itu tadi yang namanya teknik baik anak-anak ya, sesuai dengan kesepakatan kita yang lalu ya. Untuk sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video ya, yang nanti kalian amati ya, dari tampilan video yang Bapak share nanti kalian amati. Kita akan berbicara tentang tertib dari tanda-tanda kiamat secara ringkas. Pertama, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal. Tidak ada satupun nabi melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini fitnah yang bukan fitnah biasa, tapi fitnah luar biasa, memfitnah setiap agama manusia, awalnya mengaku nabi dan akhirnya mengaku Tuhan. Dan sebagian besar manusia menjadi pengikut Dajjal, terutama kaum wanita. Bagaimana tidak, sebelum kedatangan Dajjal akan terjadi 3 tahun kekeringan. Langit ditahan sepertiganya, bumi pun ditahan sepertiganya, tidak tumbuh. Tahun kedua, langit ditahan 2/3-nya, bumi pun tanpa mantiknya. Untuk pertanyaan pemantiknya. Pertama, apa nih yang membuatmu tertarik untuk mempelajari lebih lengkap tentang materi ini? Ayo siapa? Ya, boleh. Yang membuat saya tertarik sih karena saya bisa mengetahui tentang apa untuk alam selanjutnya, alam barzah ini. Kalau itu seharusnya saya jadi tahu kalau misalnya itu misalnya itu kayak ada cuma. Oh, baru tahu ya jin baju. Udah tahu. Udah tahu. Cuma ini kan diperdalam. Tahu. Ya. Terus? Tahu yang ini banyaknya sih saya belum tahu jadi tahu. Tambah imannya ya, semangat ibadahnya ya. Iya nah ya, seakan-akan besok matahari terbit dari barat. Mau kemana kalian? Mau kemana kita? Yang kedua, apa nih yang kamu harapkan dari mempelajari topik ini? Oke. Harapan saya dari materi ini, saya ingin lebih beriman pada hari akhir. Saya bisa menjauhi dan akhiri kebiasaan buruk saya yang saya lakukan setiap hari. Oke. Kayak meninggalkan sholat. Saya jarang ngaji. Saya ingin bertobat karena saya mau tahu hari akhir. Karena kan tidak pernah tahu hari akhir itu akan terjadi. Iya ya. Gak bisa balik lagi kalau udah akhir, udah selesai. Akhir tuh nggak ada awalan dia. Awalnya di awal, udah akhir. Yang ketiga nih apa? Sebelumnya materi apa ya? Sebelum ini materi apa nih? Yang Wakof. Oke, berarti lebih kepada tajwid ya, tanda atau ilmu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sekarang hari kiamat. Oke, sudah dibagi kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan Di simpulan atau hikmah atau pelajaran kamu dapat dari video yang Bapak tayangkan. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari videonya. Kesimpulan dari video yang kami dapat adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka ada yang ingin bertanya? Satu penanya saja. Satu penanya aja. Saya Pina. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Oke, sini Bang. Sini. Nah, sini. Berarti kamu kan udah selesai presentasinya. Sini lah. Oh. Nah, ayo. Kenapa?
Ya. Nah, di situ ada. Berdiri aja, berdiri. Sebutkan namanya. Nanti biar dilihat. Ayo. Saya Tiaulia Zahra dari absen sendiri bertanya. Kan di situ ada konsisten dalam amal baik. Nah, konsisten dalam melakukan amal baik. Nah, dari contoh yang di atas tuh apa sih namanya? Contoh yang lainnya ada lagi nggak? Dari yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Anggota kelompok kami yaitu saya Ahmad Fakir dari absen 2. Saya Rani Fakir dari absen 8. Saya Hera Kalima dari absen 21. Saya Muhammad Asfar Faiz dari absen 25. Saya Rana Farana Putri dari absen 31. Pengertian iman. Iman adalah keyakinan bulat yang terbesit dalam hati, diucapkan oleh lidah dan dibuktikan dengan perbuatan tanpa adanya keraguan sedikit pun antara ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Di ajaran Islam sendiri ada 6 rukun iman, diantaranya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupan trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa hari akhir itu di daratan, lautan, dan benda-benda di langit, porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling tabrakan. Kiamat ada 2 macam, yaitu kiamat kubra, kiamat kecil, biasa ditandai dengan ada bencana alam atau kematian seseorang. Untuk kiamat kubra, itu kiamat besar, yaitu kehancuran seluruh alam, ditandai dengan hidupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya bahwa kiamat kubra terjadi pada hari Jumat. Aktivitas siswa 2. A. Membaca Quran surat Al-Qari'ah surat 101 dari ayat 4 sampai ayat 5 dan Az-Zalzalah surat ke-99 dari ayat 1 sampai ayat 2 beserta artinya dengan cermat. B. Menjelaskan isinya dan melengkapinya dengan ilustrasi berupa gambar video skema atau bagian yang sesuai serta dilakukan secara berkelompok. C. Menyampaikan atau memaparkan hasilnya kepada orang kelompok lain, dibandingkan dan saling melengkapi dalam satu kelompok. Ayo lanjut. Isi kandungan surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai ayat 5 dan surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2 berkaitan dengan hari kiamat. Di sini ada surat Al-Qari'ah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Artinya pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan. Buat asal juga lukal itu mampus, artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Isi kandungan ayat tersebut adalah pada hari kiamat nanti manusia akan sangat panik, ketakutan dan kebingungan. Mereka akan berlarian tidak satu arah dan gunung-gunung akan hancur berantakan. Isi dari surat Al-Zalzalah ayat 1. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
Ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Isi kandungan ayat tersebut ialah pada hari kiamat nanti bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, atau apa saja yang ada di dalamnya berupa mayat dan yang tersimpan di dalam. Boleh kemudian kita lihat waktu masih kurang lebih ya. Sampai 29 tadi kita ya. Ya, berarti masih ada waktu berapa menit lagi? 3 menit. Hari kiamat. Bisa sekali ya Bu kalau gunungnya dari secepat ini. Acima percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya, nggak mungkin Bu gunung sebesar itu bisa terbang. Mungkin Acima ketika hari kiamat gunungnya akan ada yang berterbangan. Hari kiamat apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu yaumul qiyamah, yang memiliki hari kebangkitan. Pada hari itu semua manusia akan meninggal. Kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi di kehidupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain menunggu penerbangan, 5 hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah. Lalu juga cahaya matahari yang bertambah. Tanpa menjadi gunung yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi dari itu. Semua makhluk akan bertemu dengan semasa. Sudah? Ya, oke, pas 29 day. Pak Jiri, kenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ahsan Najib Rasanto dari kelompok 4. Nah, tadi di surah Al-Qari'ah itu ada artinya gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Nah, itu maksudnya gimana? Oke. Bisa jelasin singkat aja. Al-Zalzalah ya, mungkin ya Bapak luruskan. Idza zulzilatil al-zilzal wa akhrajatil Al-Qari'ah atau apa coba? Al-Qari'ah atau Al-Zalzalah tadi? Ini, oh benar ya, Bapak yang salah. Al-Qari'ah, ya Bapak yang salah. Ayo, 1 menit. Ya, manusia seperti laron itu laron. Yang kalau hujan itu berterbangan, nah, terus gunung-gunung terus dihamburkan, ya, seperti kapas atau bulu dihamburkan. Gimana maksudnya? Singkat aja. Ayo. Jadi yang dimaksud dengan seperti bulu-bulu yang dihamburkan, karena saat kiamat itu semua akal atau semua seperti fisika itu tidak Berlaku. ya tidak berlaku lagi. Jadi itu hanyalah perumpamaan. Ya, karena sesungguhnya Al-Quran adalah puisi-puisi dari Allah yang berbarang. Oke ya. Nah, ya. Jadi hukum fisika udah nggak ada lagi ketika kiamat. Tobat aja udah nggak diterima, apalagi fisika. Udah nggak berlaku lagi. Ya, kayak namanya apa namanya? Gaya gravitasi udah nggak ada lagi. Ya, hukum benda jatuh ke bawah udah nggak ada lagi. Ya, hukum gunung besar, berat, bebannya udah nggak ada lagi. Ya, kita aja kan. Habis waktunya, tutup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Iya. Tambahin video sama topik kesimpulan dari kita. Jadi tuh tadi ada orang-orang kafir
juga mataharinya terbit dari barat. Nah, itu kan kalau misalnya kiamat kan kita kayak nggak bisa bertobat lagi ya, nggak ada kesempatan lagi. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan di sini terlebih dahulu. Nama saya Rita Ayu dari Amsar 22. Saya Tia Aulia Zahra dari Amsar 9. Saya Rizka Indonesia dari Amsar 32. Dan Rukna Nisa Amsar 32. Pengertian iman. Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur aduk, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Kata iman ini dalam Al-Quran digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keenam, maka dari itu kita harus sebagai muslim harus beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran dan wajib hukumnya bagi umat Islam untuk beriman pada hari akhir. Aktivitas siswa 3. A. Membacakan materi tentang proses atau tahapan kehidupan manusia di hari akhir berikut. B. Membuat ilustrasi yang menggambarkan proses kehidupan manusia di hari akhir mulai dari alam kubur sampai dengan neraka atau surga, serta dilakukan secara berkelompok. C. Melengkapi ilustrasi tersebut dengan merumuskan pengaruh beriman pada hari akhir terhadap amal baik dan amal buruk manusia selama di dunia. D. Menyampaikan atau memaparkan hasil kepada kelompok lain untuk membandingkan dan saling melengkapi. Kita sudah membaca tentang materi hari akhir. Jadi ini jawabannya. Pertama, mereka ditanya oleh malaikat, kemudian jika mereka imannya kuat, maka malaikat akan memberikan hadiah. Contohnya mungkin bisa melihat surga dan neraka. Jika tidak berhasil menjawab pertanyaan malaikat, maka akan kena siksa, yaitu siksa kubur, dan pada saat hari akhir akan dibangkitkan lagi dan akan ditimbang amalannya. Jika amalannya banyak, maka akan mendapatkan surga. Jika tidak, maka akan mendapatkan neraka. C. Pengaruh beriman kepada hari akhir terhadap amal baik dan amal buruk manusia selama di dunia, antara lain adalah orang-orang yang akan berperilaku baik dan menjauhi perbuatan dosa, memiliki motivasi untuk melakukan amal baik, dan orang yang beriman kepada hari akhir akan bertobat jika mereka tidak sengaja melakukan perbuatan tidak baik atau dosa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mafia dari Asal. Pertanyaan saya, kalau misalnya nanti amal ibadah kita kan ditimbang, nah terus buruk sama yang baik itu seimbang, itu masuk neraka dulu apa masuk surga? Ayo, pasti. Tetapkan timbangan atau amal yang tepat pada hari akhir, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun tidak. Jadi kalau misalkan timbang, kita akan timbang aja atau akan Dari presentasi kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, kelompok 4 silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan refleksi dari kami dari hasil materi yang Pak Tommy sampaikan. Dari mulai Apa? Saya jadi tahu pada hari akhir yang terus saya jadi tahu kalau saya pada hari ini kalau saya dilakukan bagi saya turun dari terus saya juga tahu tahapan-tahapan kita di alam. Tunggu, ya. Saya jadi tahu kalau Kiamat kubro dan kiamat sugro. Oke, Najwa. Apa ini?
munculnya Dajjal. Oke. Ketika nanti dari akhir muncul asap dukhan yang buat umat manusia banyak yang mati. Oke. Berimbasnya kejaman ini buat kita harus terhadap dosa sehingga kita takut melakukannya. Jadi kita semakin buat imannya dan semakin taat agar agamanya. Ya, baik. Dari akhir banyak dari itu takwa. Maksiat berarti maksiat. Karena nggak tahu karena pintu taubat sudah di. Ya, nah ya, Mbak tutup. Refleksi dari kami, mohon maaf ada kurang kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirlah kita di penghujung materi kita ya. Bel telah berhenti. Tanda waktunya kalian ulang. Namun tetap di awal diakhiri dengan doa, di akhir juga diakhiri dengan doa. Ayo pimpin doa. Maju Pak. Boleh? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran agama pada hari ini, akan baik kita berdoa dengan penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Nasrul, terima kasih Bu Sekar ini, terima kasih anak-anakku yang soleh dan solihah dari Bapak Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Allah. Febri sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak. Nggak berasa nih kita ya. Ya. Udah 1 minggu setelah kegiatan praobservasi kemarin. Kemarin hari Senin Bapak sudah mengajar, saya sudah observasi juga. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak. Iya, boleh Pak. Setelah observasi kemarin. Nah, kira-kira gimana nih perasaan Pak Taufik pada saat kegiatan pembelajaran kemarin? Sebelumnya Pak ya, pas pra tuh saya masih deg-degan ya Pak ya. Deg-degan ya? Saya masih deg-degan, perasaan saya masih grogi ya. Tapi setelah saya melakukan observasi, ternyata perasaan itu tuh hanya di awal saja. Oh, di awal aja nggak deg-degan ya? Ya, Habis ketika ini diobservasi di situ saya bisa senang Pak, karena Senang. bisa totalitas Pak. Mantap. Saya dalam menyampaikan dan juga dalam mempraktekkan tujuan saya bisa secara totalitas. Cakep. Tuh, Pak. Luar biasa. Iya. Kira-kira dalam pembelajaran itu tujuan pembelajaran Bapak tercapai? Alhamdulillah Pak, dari beberapa tujuan pembelajaran yang saya rencanakan ketika saya ngobrol di praobservasi, semuanya saya tercapai, semuanya saya laksanakan di kegiatan kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke. Kira-kira nih, apa yang perlu Bapak kalau Bapak melihat proses pembelajaran kemarin, kira-kira kelebihan yang sudah ada dan kekurangan menurut Bapak secara pribadi, kira-kira apa yang sudah baik menurut Bapak dan apa yang masih kurang? Oke, untuk kelebihannya Pak ya, di sini saya bisa mengaplikasikan tujuan pembelajaran saya. Satu, yang kedua saya sudah bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Ya, pemimpin pembelajaran di mana saya itu yang memimpin pembelajaran, tapi tetap berpusat kepada murid. Nah, itu yang penting Pak. Ya. Pada murid Ya. Jadi tujuan pembelajaran dan harapan Bapak pada saat kita praobservasi kemarin sudah tercapai. Sudah tercapai. Tinggal ini Pak, kekurangan saya Pak ya. Iya, di kekurangan saya itu sekarang kita kan kurikulum merdeka harus berpusat kepada murid Pak ya. Betul. Di mana itu siswa dituntut atau diberi kesempatan dia lebih aktif lagi Pak ya. Lebih aktif lagi. Akan tetapi ketika observasi, saya masih terbawa kebiasaan saya yang lama gitu. Aduh, kebiasaan apa tuh Pak? Jadi saya tetap
ada dominannya gitu Oh, Pak. Ada tetap dominannya. masih belum terlalu berpusat pada murid. Iya Pak, jadi masih ada kadang saya melarang gitu kan, kadang saya menyimpulkan, padahal ketika di kurikulum Merdeka tetap berpusat kepada murid, biarkan murid yang aktif seperti itu. Iya. Mungkin itu sebagai kekurangan saya Pak ya, belum Nah. bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan Pak Taufik memahami apa yang masih kurang, itu sudah sangat baik Pak. Terima Artinya kasih. ketika kita tahu kekurangan kita kan akan berusaha untuk memperbaiki. Iya. Kalau kita melihat diri kita tidak punya kekurangan, nah itu yang repot. Iya. Belajarnya susah itu. Iya, betul Pak. Oke, nah berarti setelah ini rencana tindak lanjut Bapak bagaimana nih Pak? Apa saja nih yang akan Bapak lakukan? Rencana tindak lanjut untuk pribadi saya tadi Pak ya, saya belajar lagi menjadi pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat kepada murid, ya lebih menjadi pembimbing gitu Pak ya, pembimbing di sini. Terus untuk siswa Pak, di situ kan tadi saya bagi kelompok. Betul. Nah, di dalam masing-masing kelompok itu masih ada beberapa anak yang kurang aktif di dalam diskusi. Kurang aktif. Ya, mungkin di sini nanti saya akan mencoba dengan mengkolaborasi beberapa strategi dan metode yang memancing anak untuk lebih aktif lagi, gitu, Pak ya. Betul, Pak. Oke, good Pak. Luar biasa ya. Ya, Pak, terima kasih. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini Bapak bisa dengan konsisten dan istiqomah Ya. dalam menjalankannya. Memang Amin, terkadang amin. di perjalanannya nanti Pak banyak kekurangan yang bikin kita jadi kayak kurang bersemangat. Betul, Pak. Betul, Pak. Tapi semoga kita tetap bisa berusaha memberikan yang terbaik Iya. kepada peserta didik kita. Sehingga hal-hal yang membuat kita malas tadi hilang. Ya. Gitu ya Pak ya. Amin, amin. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Ya. Semoga nanti dari percakapan kita ini banyak hal baik yang saya dapatkan. Semoga bisa saya terapkan juga di kelas saya ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya, Taufik. sama-sama. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.